Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan matematika sebagai persiapan untuk asesmen sumatif nasional. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman download terlebih dahulu soft copy soalnya di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Dan pada video kali ini kita hanya akan membahas soal nomor 6B, nomor 10, nomor 11, 12, 14, dan 15. Baik, langsung saja mari kita bahas soalnya. Kita bahas dari soal nomor 6 terlebih dahulu. Sebuah kertas berbentuk persegi dengan luas 625 cm persegi, maka panjang sisi kertas tersebut adalah. Oke, di sini ada sebuah kertas ya, teman-teman. Kertasnya berbentuk persegi dan luasnya 625 cm persegi. Ya. Kemudian kita diminta untuk mencari panjangnya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa persegi itu panjang sisinya semuanya sama. Ya. Dan bagaimana caranya? Pertama, kita ingat terlebih dahulu. Luas persegi itu didapatkan dari apa ya teman-teman rumusnya? Ya, sisi kali sisi. Nah, berarti untuk menentukan sisi, kita perlu mengakar kuadratkan luasnya. Luasnya adalah 625 cm persegi. Berarti kita cari akar dari 625 itu berapa. Ya. Oke, sekarang kita review dulu nih. Ya, hasil dari kuadrat sebuah bilangan. 1 kuadrat hasilnya berapa? 1, benar ya, karena 1 kuadrat itu 1 kali 1. 2 kuadrat, 4, benar. Kemudian 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. Good job. Dan 5 kuadrat. Ya, 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Ketika kita ingin mencari akar kuadrat dari sebuah bilangan, kita pisahkan terlebih dahulu satu bilangan di depan. Nah, 6-nya berarti kita pisahkan dengan 2 dan juga 5. Perhatikan angka paling depan, yaitu 6. Teman-teman cari nih, ya. Angka manakah yang jika dikuadratkan hasilnya tidak melebihi 6, tapi paling mendekati, ya. Tidak melebihi, tapi paling mendekati. Kira-kira mana nih yang paling mendekati? Apakah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, atau 5 kuadrat? Ya, benar sekali. 2 kuadrat. Ya, ini paling mendekati dan juga tidak melebihi. Kita tulis di sini 2. Selanjutnya kita perhatikan angka sisanya. 25. Di belakangnya, paling belakang adalah angka 5. Cari manakah angka yang jika dikuadratkan maka hasilnya ya itu di belakangnya ada angka 5, teman-teman. Yang mana? Good job. Benar sekali ya. 5. 5 kuadrat hasilnya 25. Di belakangnya angka 5. Oke, kita tulis deh di sini. Ya, angka 5. Nah, berarti akar dari 625 yaitu adalah ya 25. Ya, berarti panjang sisi kertasnya berapa nih? Benar, panjang sisi kertasnya adalah 25 cm. Oke, good. Baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 10. Perhatikan nilai MTK kelas 6C berikut. Jika total siswa adalah 50, maka jumlah siswa yang mendapat nilai 7 adalah. Oke, di sini yang diketahui hanya jumlah yang mendapat nilai 6, nilai 10, nilai 9, dan juga nilai 8. Itu pun bukan jumlah aslinya ya, tapi hanya persentasenya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menentukan berapakah persentase nilai 7? Jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu ya. Nilai 7 ini persentasenya berapa? Gimana caranya?
Caranya adalah dengan 100%, ya. Jadi kalau datanya itu full, berarti datanya jumlahnya ada 100%, ya. Kita kurang dengan data yang diketahui. Contoh di sini selain 6 ada 14%, kita kurang nih 14%, ya. Kita kurang berapa lagi? Kita kurang 16%. Kita kurang berapa lagi? Kita kurang 20%. Kita kurang berapa lagi? 30%. Nah, oke. Baik. 100% dikurang 14% dikurang 16% dikurang 20%, ya, dikurang 30%, itu hasilnya berapa? Coba teman-teman hitung masing-masing, di pause dulu videonya, dijeda, kemudian teman-teman hitung secara mandiri berapa hasilnya, ya. Ayo. Oke, good job, ya. Hasilnya adalah 20%. Nah, berarti jumlah siswa yang mendapat nilai 7 berapa nih? 20%, ya. Nah, setelah kita menemukan persentase nilai 7-nya, kita lihat, kita diminta untuk menentukan yang dapat nilai 7 ini ada berapa orang. Kalau total siswanya ada 50. Ya sudah, langsung saja. Berarti caranya adalah 50 dikali 20%. Atau jika kita jadikan pecahan, berarti 20% itu 20 per 100. Oke. Nah, adakah yang bisa dicoret, teman-teman? Ada ya, 50 dan 100. Nah, 50-nya jadi 1, 100 bagi 50 hasilnya 2. Kemudian 20 dibagi 2. Berapa hasilnya? 10. Oke, good. Jadi ada berapa siswa nih yang dapat nilai 7? Ada 10 siswa. Udah bukan? Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjut langsung ke soal selanjutnya. Soal nomor 11. Ubahlah pecahan 6/3/4 menjadi desimal. Nah, teman-teman harus paham dulu. Ingat kembali apa itu desimal. Ya, desimal adalah sebuah angka yang memiliki koma, ya teman-teman ya. Atau hasilnya tidak bulat. Nah, kita ubah nih 6/3/4 kalau dijadikan desimal berapa? Oke, kita lihat dulu. 6/3/4. Kita jadikan desimal. Pertama kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Karena ini kan bentuknya adalah pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Dengan cara 4 kali 6, 24. 24 tambah 3, 27. Oke, berarti di sini kita tulis 27 per 4. Kalau sudah seperti ini, cara menjadikan desimalnya gimana? Kita bagi. Ya, kita jadikan proses pembagian. 27 dibagi 4. Oke, kita hitung bersama-sama. 4 dikali berapa yang hasil ya mendekati 27, teman-teman. 4 kali 4 kali 6. Good job. 4 kali 6. Kita tulis di sini 6. 4 kali 6 hasilnya berapa? 24. Oke. 24. Kemudian kita kurangi 7 kurang 4, 3. Kemudian turun 0 dari langit ya. Twing. Turun 0 dari langit. Kalau sudah turun 0 dari langit, kita tambahin koma. Oke. Kemudian 4 kali berapa hasilnya mendekati 30? 4 kali 7. Good job. 4 kali 7. Berapa hasilnya? 28. Good. Oke, kita kurangi. 30 kurang 28, 2. Kita turunkan lagi 0 dari langit, tapi tidak perlu kita tambah komanya ya. Kemudian 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Atau sama seperti 20? Ya, 4 kali 5.
Good job. Nah, kita kurangi. Hasilnya sudah 0 ya. Kalau sudah 0, maka kita sudah berhasil menemukan hasil desimalnya. Berarti desimal dari 6/3/4 adalah 6,75. Oke, Masya Allah. Kita lanjut. Semangat. Nomor 12. Nah, sebuah bak terisi air setengahnya. Jika volume bak saat penuh adalah 125.000 cm persegi, maka berapakah volume bak saat ini? Oke, di sini ada sebuah bak ya, teman-teman, dan terisi setengahnya saja. Ya, terisi setengahnya saja. Kalau bak itu penuh, maka volumenya adalah 125.000 cm kubik. Nah, ya. Tapi di sini hanya terisi setengahnya saja. Kemudian berapa? Ya sudah, langsung saja kita jadikan, kita hitung setengahnya dengan cara berarti setengah dikali volume ketika full, yaitu 125.000 ya, sentimeter kubik. Oke, silakan teman-teman hitung 125.000 dikali setengah, atau bisa juga 125.000 dibagi 2, maka berapakah hasilnya? Ya, silakan teman-teman hitung. Teman-teman boleh pause terlebih dahulu video ini. Oke, baik. Sudah teman-teman? Oke, good. Jadi berapa hasilnya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 62.000 berapa? Oke, jadi hasilnya adalah 62.500 cm kubik. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Soal nomor 14. Ya, soal nomor 14, hitunglah keliling bangun datar berikut. Baik, kita diminta untuk menghitung kelilingnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada segitiga. Dan jika teman-teman menemukan simbol seperti ini, berarti ini segitiganya segitiga apa nih? Benar, segitiga sama sisi. Berarti semua panjang sisinya sama. Ya, dalam hal ini panjangnya adalah 3 cm. Nah, berarti kalau ini 3 cm, berarti di bawahnya itu bangun apa ya, teman-teman ya? Benar, bangun datar persegi panjang. Good job, teman-teman ya, Masya Allah. Kemudian bagaimana cara menentukan keliling ya? Untuk menentukan keliling, ya, kita hitung hanya garis luarnya saja atau sisi di luarnya saja. Kemudian sisi yang nempel ini dihitung tidak? Nih, yang ini ya. Tidak usah dihitung, yang menempel tidak dihitung. Jadi hanya dihitung sisi luarnya saja. Nah, coba setelah kita mengetahui ini ya, panjang sisinya, sekarang kita jumlahkan ya. Ini panjangnya 5 cm. Kita tulis 5 cm. Ditambah ini sejajar dengan yang atas. Panjangnya berapa yang atas? 3 cm ya, panjangnya sama. Kita tulis 3. Kemudian ini panjangnya sama seperti sisi di seberangnya, yaitu 5 cm. Oke, good. Sekarang kita hitung segitiganya. Di sini ada 3 cm dan 3 cm. 3 tambah 3. Oke, good. Kira-kira berapa hasilnya teman-teman? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 19 cm. Oke, Masya Allah. Good job. Ya, ingat ya, kalau keliling maka yang dihitung hanya bagian luarnya saja. Sisi menempelnya ini tidak dihitung ya. Sisi menempelnya tidak dihitung. Baik, kita lanjut teman-teman. Insya Allah ini adalah soal terakhir ya. Kita akan baca bersama-sama. Bak mandi Pak Ganjar memiliki panjang rusuk 60 cm.
Di dalamnya masih berisi air setengah bagian dari bak mandi. Pak Ganjar akan menguras bak mandi tersebut karena sudah kotor. Berapa literkah volume air yang akan dikuras oleh Pak Ganjar? Oke. Baik, di sini ada kesalahan ya. Ini berapa liternya kita ganti saja dengan berapa sentimeter kubik. Ya. Oke, di sini ada sebuah bak mandi, panjang rusuknya 60. Jadi kalau hanya diketahui satu saja nih rusuknya ya, berarti bisa dipastikan ini panjang semua rusuknya sama. Berarti bangun apa yang semua panjang rusuknya sama? Ya, itu bangun ruang kubus. Di sini dia rusuknya 60 cm ya, dan masih berisi setengahnya. Berarti kita hitung setengah volume dari bak mandi ini. Gimana caranya? Oke, langsung aja. Kita ingat volume dari kubus. Volume kubus itu apa? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Ya, tapi karena hanya setengah, ya, karena kita hitung adalah setengahnya saja, maka kita tambahkan di depannya setengah. Kemudian ini kita dalam kurungkan. Ya, jadi kita hitung operasinya yang dalam kurung terlebih dahulu. Yuk, kita hitung teman-teman. Kita masukkan ya, berarti 1/2. Sisinya berapa nih? Atau rusuknya berapa nih? 60. Oke, tulis 60 dikali 60 dikali 60. Kenapa 60-nya ada 3 perkaliannya ya? Karena sisi kali sisi kali sisi ya. Oke, kita hitung lagi. 1/2. Silakan teman-teman hitung. 60 kali 60 kali 60 atau 60 kubik, itu hasilnya berapa? 60 kali 60 kali 60. Oke, good. 216.000 ya. Kemudian kita hitung setengahnya. Setengah dari 216.000. Silakan teman-teman hitung. Oke, good. 108.000 cm kubik. Ya, baik. Itulah dia pembahasan soal pada video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami soal-soal yang ada dalam latihan matematika. Silakan teman-teman bisa ulang video ini berkali-kali sampai teman-teman mendapatkan konsepnya dengan baik. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak Ajis ucapkan selamat malam dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Semoga Allah mudahkan untuk kegiatan asesmen sumatif sekolah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.